ini baju tambah sesek kayak ya. Ini padahal udah ukuran paling besar kan baju ya. Repot. Wis mulai toh. Nah, karena ceritanya Mr. Kece sudah lama tidak bikin video yang viral-viral. Maksudnya bahas yang viral-viral gitu. Kali ini langsung ada 3 video yang memang bulan-bulan ini Juni 2022 lagi panas-panasnya. Oke? Kalau kalian pernah dengar nama channel animasi yang namanya Fernalta, ini sedang lagi rame-ramenya nih baru-baru ini. Nah, sebelum kita langsung mulai ke bahan kasusnya dulu, kalian tonton dulu deh video ini nih yang sebenarnya dipermasalahkan katanya. Ngapa kau tembak orang di jalan tadi ya? Bang, abang kan yang nembak bang, bukan aku. Bacot kau salah dia pak, salah dia. Nih si ini. Nah, ceritanya di video ini Bang Fernando Altamirano, sang pemilik channel dari Fernalta, itu membuat video yang sebenarnya cuma ngejok aja nih ceritanya di video ini tentang profesi pengacara. Dan karakter Tutu ini sendiri juga sebenarnya kalau kalian ngikuti channelnya itu adalah emang karakter yang sangat toksik. Jadi wajar aja gitu kalau ngomongin juga toksik. Nah, tapi sayangnya abang yang satu ini itu tidak terima, lalu menuntut si Fernalta ini, Bang Nando ini, untuk mengklarifikasi, meminta permohonan maaf dengan alasan karena mencemarkan nama baik dari profesi pengacara. Lalu dia sebenarnya dengan alasan pribadinya dia sendiri itu ceritanya nih bawa-bawa juga tuh nama-nama firm-firmnya pengacara apapun itulah namanya untuk minta kekuatan power seakan-akan seperti Bima Power untuk menuntut si Bang animator ini. Nah, langsung kira-kira bunyi klarifikasinya seperti ini nih. Tentang video Tutu jadi pengacara, kami merasa puas atas penjelasan tersebut dan sudah tidak ada lagi kesalahpahaman antara Fernalta dengan pengacara. Udah gitu doang, supaya puas kan. Nah, tapi yang bikin rame itu sebenarnya bukan isinya, tapi begitu sang Bang masternya YouTuber Master Corbusier langsung turun tangan dengan komen seperti ini. Wow, luar biasa kan? Ya tapi masuk akal juga. Emang profesi apa sih di negara kita yang bisa mensomasi? Pocong. Saya tersinggung, saya somasi. Kalau pocong kan seperti yang animasi satunya itu. Jangan off topic lah. Ya tapi gimana ya, akhirnya sama orang-orang warganet plus 62 dijadikanlah bahan guyonan. Ya lucu juga gitu ya kan. Yang bercanda diseriusin, yang serius dipercandain. Ya politik tuh maksudnya. Iyalah. Buat kalian yang sudah pernah ke Holy Wing atau gak tahu apa itu Holy Wing, atau coba dengar di berita apa itu Holy Wing, kalian pasti tahu lah ya kejadian baru-baru ini lagi ramai yang dengan membawa nama agama. Lebih tepatnya agamanya apa? Itu membawa 2 nama, yaitu M dan M. Jangan disebut ya, ntar daripada kita kena dolar kuning gitu. Nah, ceritanya nih, Holy Wing sendiri ini sedang mengadakan promo setiap hari Kamis. Untuk yang bagi yang memiliki nama M dan M ini, itu bisa mendapatkan promo untuk minum sepuasnya atau gratis gitu lah ya nyebut ya. Mas lu termasuk gak sih? Ya enggak lah ya. Sayang sekali depannya M juga gitu ya kan. Siapa tahu. Ya enggak? Ya enggak? Ya elah. Nah ceritanya nih, gara-gara ada bawa-bawa nama agama itu dan promonya sendiri juga viral, akhirnya banyak yang tidak terima. Dan salah satunya yang tidak terima itu adalah salah satu ormas lah ya, sebut aja ormas. Soalnya nggak tahu GP Ansor ini nama apa juga bingung. Apakah sama dengan ormas-ormas lainnya minta dibubarin? Maksudnya apakah kerjanya jelas gitu ya. Nah akhirnya karena mereka tidak terima, menggerebeklah mereka ke beberapa kantor yang ada di Pulau Jawa. Ya salah duanya sih di Jakarta dan Surabaya lah ya. Kan pusatnya memang di 2 tempat itu kebanyakan. Nah lalu selain itu, nah kalian juga tahu nggak sih kalau sebenarnya salah satu pemegang dari Holy Wing ini adalah seorang pengacara juga yang namanya Bang Hotman Paris Hutapea. Kalau misalnya nggak lengkap nanti salah gitu ya kan. Nah untuk mempersingkat kata, Bang Hotman ini juga langsung bergerak cepat supaya keadaan tidak semakin runyam. Lalu datanglah Bang Hotman menemui salah satu petinggi MUI kepalanya. Nah ini nih namanya. Itu untuk mengklarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang terlalu mendalam. Kira-kira inilah isinya.
Oke, udah jelas ya. Nah, tapi sayangnya warganet di sini, gak cuma warganet sih, warga offline juga ikut masih membara-membaranya gitu ya kan dengan permasalahan ini. Mereka tuh kayak kalau minta mendengarkan permohonan maaf itu susah sekali maafin. Gak kayak bulan-bulan kemarin pas bulan lebaran tuh. Mau maaf berarti ya pak? Oh iya sama-sama. Udah gitu. Susah ya pak? Susah banget gak sih? Padahal loh Mang Hotman sendiri sudah berusaha sebaik mungkin, dan orang-orang pun juga punya usut kasusnya juga masih diproses. Tapi mau memaafkan aja susah banget, hanya karena membawa isu agama. Sesusah itu gak mereka mau memaafkan kalau misalnya beda server atau kalau bersama servernya? Hanya gara-gara itu. Capek lah. Capek juga marah-marah nih. Ya daripada kita marah-marah terus bahas yang nggak penting, kita masuk ke berita yang ringan-ringan dulu lah. Tapi nggak kalah viral nih ceritanya. Kalau kalian tahu nih belakangan ini di TikTok dan berbagai media sosial, sebenarnya ada satu kasus nih yang ya kalau di YouTube sendiri itu view-nya juga kalau di total mencapai 2 juta view nih dalam seminggu terakhir nih di salah satu channel yang namanya Tribun News. Oke, nah di sana nih dibahas nih ada salah satu pengendara entah dari mana, tapi kalau Mas asumsikan sih ya dia nih harusnya di Indonesia ya karena bahasanya rapi banget, bahasa Indonesianya baik dan benar. Kayak di negeri jiran. Nah lalu datanglah dua yang katanya kalau oknum kata-katanya masih aman lah ya. Ini datang menghampiri sang pengemudi salah satu mobil yang ceritanya ini lagi parkir di salah satu hotel. Dia nih kayak nggak tahu gimana nih oknumnya ceritanya. Kok nyamperi dengan seakan-akan itu si pengemudi sudah bikin salah. Ingat ya, sudah bikin salah. Kalian bisa lihat lah dari perkataannya seperti ini nih. Pemeriksaan, oke. Berarti razia ya? Bukan karena ada pelanggaran kasat mata, bukan OTT. Oke, bisa lihat SPT-nya. Boleh bawa sini pak. Nah di sini sengaja sama Masul tidak menjelaskan kenapa persisnya kata-katanya, karena kalian telah sendiri lah mereka tuh adu cekcok gitu ceritanya soalnya. Tapi sang pengemudi yang sebenarnya kepalanya awalnya dingin jadi agak panas, itu gimana ya, oknumnya sendiri nih yang harusnya perwakilan hukum, yang harusnya ngerti hukum, malah kalah gak ngerti sama sang pengemudi yang cuma penduduk sipil. Lalu terjadilah mereka adu cekcok yang kira-kira seperti ini nih. Iya. Oh, alasannya apa? Minta izin. Oh, seneng banget deh. Minta izin. Alasannya kenapa? Harus minta izin. Dan bapak ngerekod saya. Kenapa? Bisa boleh nggak? Di rumah. Kita sekarang lagi di mana nih? Tempat pribadi atau tempat umum? Tempat umum. Tempat umum. Nah, kalau di tempat umum perlu surat izin nggak? Ya, bapak harus tanda jelas langsung. Undang-undangnya apa? Ayo coba. Coba tunjukkan undang-undangnya di mana masyarakat harus meminta izin. Kita bawa. Ayo, kita bicara undang-undang nih. Daripada kepanjangan langsung tak jelasin aja kali ya isinya seperti apa. Ya pokoknya gini, ada beberapa hal yang bisa ditekankan di dalam video ini. Tapi kalau kalian mau lihat langsung buka linknya aja. Nanti Mas kasih lah di bawah sini biar kalian bisa langsung lihat detailnya. Yang pertama itu adalah rahasia tanpa tanda. Jadi ceritanya ini waktu mobil itu mau parkir di hotel, sang polisi itu posisinya sekitar 20-10 meter. Dan seakan-akan karena mobil ini parkirnya di tempat yang kayak menghindari razia ini, sang oknum ini menyamperi sang pengemudi ini lalu berkata-kata kalau si pengemudi ini tidak mematuhi aturan dalam arti menghindari razia. Poin yang kedua, sang pengendara merasa kalau sang oknum itu tidak menilang sesuai tugasnya, sehingga dia berusaha untuk meminta SPT yang kemungkinan besar sang oknum tidak memilikinya. Nah untuk yang ketiga itu adalah masalah merekam di tempat umum. Ya kayak yang tadi diomong tuh. Iya. Oh, alasannya apa? Minta izin. Emang ini beneran oknum-oknum sini tuh kayak gak pernah dapat edukasi gitu ya masalah tempat umum dan merekam aturan-aturan soal recording gitu, atau mereka takut karena tidak berani. Nah yang jadi masalah itu kalau kalian mau cari sendiri lah, soalnya gimana ya di Indonesia nih aturannya masalah merekam di tempat umum dan apa itu tempat umum itu terlalu ribet, terlalu banyak aturannya. Kita sendiri aja bingung kadang kenapa salah satu profesi bisa mensomasi. Kami merasa puas. Ini ketambahan hal-hal yang simpel gini aja malah diribetin. Kayak tadi dia omong kan, yang bercanda diseriusin, ya serius dibercandain. Tapi ya gimana ya, kadang emang orang-orang sini tuh kalau mau dibilang ngerti hukum ngerti, tapi kalau misalnya nggak ngerti hukum berani main hakim sendiri, gitu gak? Bakso, Jo, yuk bakso Jo.
Nah, kalian sudah lihat kan 3 video yang tadi seperti yang Mas Lo bilang. Ya, panas-panas tai ayam, katanya sih gitu. Tapi ya kita lihatlah perkembangannya bagaimana nih sejak ini video diupload. Apakah ada perubahan mengenai warga plus 62 akan semakin ketahuan cerdasnya. Untuk 3 video kali ini, kalau misalnya Mas Lo boleh kasih nilai, kira-kira ya puter. Kelamaan gak muter kayak gini langsung pusing. Lumayan lah, masuk kasih 90. Kenapa? Karena dari segi viral, ini cukup viral. Meskipun gak sampai trending banget sih di YouTube, tapi boleh lah supaya mengedukasi kita biar lebih ketahuan cerdasnya. Oh ya, kira-kira seperti itu. Ya, tapi daripada mikirin gimana kenapa hukum kita seperti ini, maksudnya yang tadi itu tuh, yang bercanda diseriusin, ya serius dibercandain. Yang mendingan Mas Lo kele-kelese. Nah, langsung ke video yang pertama. Itu adalah kalau kalian pernah dengar nama mereka ini tidak terima, lalu menggerebeklah ke gara-gara pakai iki angin ngomongnya. Atau dalam 1 bulan terakhir ini, kalau sempat kalian ikuti yang viral-viral di Tokopedia, aku